aku Nanda Duyanti akan mengajak kalian belajar bareng mata pelajaran IPA kelas 8 dengan materi tekanan zat padat dan penerapannya. Ayo kita mulai saja belajar barengnya. Siapa dari kalian yang pernah menggantungkan jam dinding atau menggantungkan bingkai foto? Nah, kamu tahu nggak kenapa sih paku yang menahan bingkai fotomu bisa menancap dan menancap pada tembok yang tebal? Yaps, betul banget. Hal itu dikarenakan adanya tekanan pada paku. Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada luasan bidang tekan. Jadi, ketika ujung paku yang memiliki permukaan runcing ditempelkan ke dinding, kemudian gaya yang kamu berikan pada paku cukup besar, maka tekanan yang dihasilkan akan besar. Tekanan yang besar ini akan membuat dinding jadi berlubang. Ada pertanyaan menarik nih, teman-teman. Coba deh kalian lihat gambar tersebut. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika yang dipukul adalah bagian yang runcing? Apakah bagian datar pada paku dapat menembus tembok? Ya, susah dong menancapnya. Well, that's right. Kamu bakal kesulitan untuk mendorong bagian datar paku agar paku tersebut bisa menembus tembok. Kenapa ya? Kok bisa? Nah, secara matematis, hubungan tekanan, luas bidang tekan, dan gaya dituliskan seperti ini. Rumus tekanan pada zat padat. Tekanan zat padat adalah jumlah gaya yang diberikan benda padat per luas permukaan benda tersebut. P sama dengan F per A. P sama dengan tekanan dengan simbol PA atau Pascal. Kemudian F sama dengan gaya dengan simbol N atau Newton. A sama dengan luas permukaan benda atau luas bidang tekan dengan satuan meter persegi. Seperti yang kita tahu, bagian ujung paku yang datar memiliki ukuran permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan bagian ujung paku yang runcing. Nah, ketika area mengecil dengan gaya yang sama besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Dan ketika area diperbesar, maka tekanan yang dihasilkan akan mengecil. Maka menggunakan paku untuk melubangi dinding dengan ujung yang runcing jauh lebih mudah dibandingkan menggunakan bagian datarnya. Hal ini dikarenakan luas permukaan bagian runcing lebih kecil daripada bagian datar, sehingga tekanan yang diberikan terhadap tembok akan lebih besar. Kalau masih bingung, kita lakukan percobaan ini yuk. Kegiatan untuk mengetahui tekanan pada zat padat. Alat dan bahan yang digunakan, sebatang korek api. Cara menggunakannya adalah yang pertama, jepitlah sebatang korek api di kedua ujungnya menggunakan jari, telunjuk, dan ibu jari seperti gambar. Ujung korek api yang ada gumpalannya diletakkan di ibu jari. Yang kedua, tekanlah batang korek api tersebut. Apa yang kamu rasakan? Yang ketiga, ulangi langkah kedua dengan memberikan tekanan yang agak keras. Apa yang kamu rasakan? Yang keempat, potonglah ujung korek api yang ada gumpalannya. Kemudian ulangi langkah 2 dan ketiga. Apa yang kamu rasakan? Yap, sakit kan? Ketika batang korek api kamu tekan di antara ibu jari dan telunjuk, kamu akan merasakan sakit di bagian ibu jari dan telunjuk. Ketika tekanan ditambah, rasa sakit pun semakin bertambah. Tetapi, ujung korek api dengan gumpalan memberikan tekanan yang relatif kecil daripada ujung satunya. Kok bisa ya? Berdasarkan percobaan tersebut, kamu memberikan gaya yang sama pada kedua ujung korek api, tetapi tekanan yang diberikan korek api pada ibu jari dan telunjukmu berbeda. Hal ini disebabkan karena perbedaan luas permukaan antara kedua ujung korek api tersebut. Ujung korek api yang mempunyai gumpalan memberikan tekanan yang relatif kecil daripada ujung korek api yang tidak mempunyai gumpalan. Semakin kecil luas permukaan tempat gaya bekerja, semakin besar tekanan yang dihasilkan gaya tersebut. Jadi, hubungan tekanan dan luas permukaan adalah berbanding terbalik.
Nah, ketika kamu menambah gaya jepit pada kedua ujung korek api saat gumpalan korek api dipotong, kamu akan merasakan tekanan yang semakin besar dari kedua ujung korek api. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar gaya yang bekerja, semakin besar tekanannya. Jadi, hubungan gaya dan tekanan adalah berbanding lurus.